Nah, kalau di video sebelumnya, kita itu udah belajar tentang multiple regression sama pengujian hipotesis yang uji F sama uji T itu. Nah, sekarang kita juga mau belajar tentang masalah dalam regresi. Nah, masalahnya itu ada tiga. Yang pertama itu ada multikolinearitas, lalu yang kedua itu ada heteroskedastisitas, dia ada metode yang grafik sama non grafik, lalu yang ketiga itu ada autokorelasi. Nah, autokorelasi ini juga ada dua metode. Yang pertama itu yang Dubin-Watson, lalu yang kedua itu ada Bruce Godfrey. Teman-teman bisa buka modulnya. Nah, di sini kita mulai dari multikolinearitas. Jadi, untuk menguji apakah dalam suatu model regresi itu ada korelasi yang tinggi atau enggak antara variabelnya, makanya kita itu perlu acuannya nih. Yang pertama itu tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai toleransinya itu di atas 0,1 dan VIF-nya di bawah 10. Nah, tapi akan terjadi multikolinearitas apabila nilai toleransinya itu di bawah 0,1 dan VIF-nya di atas 10. Jadi kita itu berharapnya nggak ada ya teman-teman. Nih di masalah dalam regresi ini kita selalu berharapnya tuh nggak ada masalah. Jadi sebisa mungkin nanti datanya kita itu tidak terjadi masalah. Oke, sekarang teman-teman bisa buka SPSS-nya, lalu disilang aja kalau muncul kayak tadi. Nah, sekarang kita mau ngelakuin import data. Teman-teman bisa ke File, lalu ke Open, lalu pilih Data. Nah, nanti teman-teman pilih yang regresi nama filenya. Terusnya ada ya, di download. Oh, wait. Download terus regresi. Nah, yang ini. Open. Nanti ini klik yes. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini. Oke, lalu teman-teman bisa klik analyze, lalu pilih yang regresi, teman-teman klik yang linear. Nah, setelah itu teman-teman masukin variabel harga sahamnya itu ke dependent, variabel independennya yang DPR, ROE, sama DER ke independen. Lalu kalau udah teman-teman klik yang statistik. Nah, teman-teman ini di unchecklist yang estimate sama model fit. Nah, teman-teman checklistnya yang covariance matrix sama collinearity diagnosis. Kalau udah kita klik continue, lalu oke. Nah, nanti akan muncul data ini nih, data tolerance sama FIF-nya. VIF-nya. Nah, kalau teman-teman buka di PPT, nanti di sini akan muncul nih penjelasannya. Kalau yang divided payout ratio itu toleransinya 0,817, VIF itu 1,223. Nah, ini kan berarti dia itu toleransinya masih lebih besar dari 0,1 dan VIF juga masih kurang dari 10. Nah, makanya datanya itu tidak terjadi multikolinearitas. Lalu sama juga nih kayak ROE sama DER. Dia itu toleransinya masih lebih dari 0,1 dan VIF-nya itu masih lebih kecil dari 10. Makanya ketiga variabel ini tuh tidak terjadi multikolinearitas sehingga datanya itu baik digunakan dalam model regresi. Nah, sekarang kita mau lihat lagi ke heteroskedastisitas. Nah, untuk heteros ini, dia itu ada metode grafik, nih uji grafik, sama yang non-grafik, yaitu uji Gleiser. Nah, kita mau coba dari yang metode grafik dulu ya. Nah, teman-teman bisa balik lagi ke SPSS-nya, terus ini outputnya di minimize aja. Terus kita balik lagi ke input kita yang awal ini. Teman-teman bisa klik analyze, lalu pilih regresi, pilih yang linear, lalu ini jangan lupa di reset dulu. Reset, nah lalu masukkan lagi nih kode harga saham, lalu ada DPR, ROE, sama daerah ke independen. Nah, kalau udah, teman-teman klik yang plus yang ini di bawah statistik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk yang spreadsheet-nya, teman-teman masukin ke Y. Lalu untuk yang spread yang paling atas ini, masukin ke X. Lalu kalau udah, teman-teman bisa continue dan oke. Nanti akan muncul nih di sini gambar grafiknya. Nah, kalau misalnya, oke kita sambil lihat PPT aja deh. PPT-nya, ini aku samping-sampingin aja ya sama PPT. Nih.
Nih, kalau misalnya titik-titik K itu menyebar dan tidak membentuk pola, itu berarti dia tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi datanya itu baik digunakan dalam regresi. Nah, ini kalau teman-teman lihat di output kita, nih aku beliin ya. Nih, ini tuh titiknya menyebar dan tidak membentuk pola. Nah, makanya kita bisa simpulin kalau datanya itu baik digunakan. Oke, ini yang grafik udah selesai. Sekarang kita mau lanjut ke yang metode non-grafik. Nah, teman-teman bisa close aja outputnya. Lalu kita akan balik lagi ke input ini. Tunggu aku gedein dulu kali ya. Nah, kalau udah, ini udah ke input yang awal. Oke, teman-teman bisa ke Analyze, lalu pilih yang Regression, dan klik yang Linear. Nah, kalau udah, ini di-reset dulu. Lalu teman-teman masukin lagi harga sahamnya ke Dependent, terus DPR, ROE, sama DER-nya ke Independent. Kalau udah, teman-teman klik yang Save, yang ada di bawah plots. Diklik aja yang Save. Nah, nanti muncul Linear Regression. Ini teman-teman klik yang Unstandardized yang di pojok kanan atas, kalau udah teman-teman klik continue. Lalu oke. Ini di-minimize aja. Lalu nanti akan muncul nih variabel baru yaitu res underscore 1. Oke, kalau udah teman-teman bisa klik transform, pilih yang compute variable. Dan nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, di bagian target variabel di pojok kiri atas, teman-teman ketik ares underscore 1. Nah, di numeric expression ya, teman-teman bisa lihat di bagian function groupnya, klik yang all, lalu di bawah sini, lalu ini apa sih? Ini apa ya? Kok ada ini ya? Ya, pokoknya di sini teman-teman klik yang ABS. Diklik 2 kali, nanti akan masuk nih ke numeric expression. Nah, nanti tanda tanya ini teman-teman masukin ini, unstandardized res 1, dimasukin aja. Nah, nanti akan jadi kayak gini nih rumusnya. ABS, buka kurung, res underscore 1. Nah, kalau udah, teman-teman bisa oke. Lalu ini nanti di minimize aja. Nanti akan muncul lagi nih di sini, ares underscore 1. Nah, kalau udah muncul ares underscore 1-nya, teman-teman bisa pilih analyze, lalu pilih regression, teman-teman klik yang linear. Nah, nanti ini di reset dulu. Nah, masukin yang dependennya itu ares underscore 1. Lalu untuk independennya itu sama kayak biasanya, ada DPR, ROE, sama DER. Nah, kalau udah, teman-teman klik yang save. Nah, nanti di sini teman-teman checklistnya yang unstandardized yang di pojok kanan atas di kolom residual. Kalau udah, teman-teman bisa continue dan oke. Ini nanti akan muncul banyak tabel, ada 4 kalau nggak salah. Ada model summary, ANOVA, koefisien, sama residual statistik. Tapi teman-teman fokusnya ke yang koefisien aja, ke bagian SIG yang paling kanan. Nah, nanti kalau di PPT, nih teman-teman lihat, nanti kita itu akan ngelakuin analisis kayak gini. Nih, misalnya yang DPR ya. Yang DPR itu dia SIG-nya 0,095. Nah, dia itu kan lebih besar dari alfa 0,05 ya. Berarti kalau lebih besar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga data DPR itu baik digunakan dalam model regresi. Lalu kita juga lakuin ke yang kedua, yang ROE. Nih, slide berikutnya. Nah, ROE itu ternyata nilai SIG-nya 0,889. Nah, dia itu lebih besar dari alfa 0,05. Berarti sama aja dia itu tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data ROE-nya itu baik digunakan dalam pengujian regresi. Nah, tapi ternyata yang DER, dia itu nih kalau teman-teman lihat, dia itu nilai SIG-nya 0,001 yang dimana dia itu lebih kecil dari 0,05. Nah, karena lebih kecil, berarti dia itu terjadi heteroskedastisitas, sehingga data DER-nya itu tidak baik digunakan dalam model regresi. Oke, sekarang kita lanjut ya ke yang terakhir, yaitu otokorelasi. Nah, di sini aku mau bahas mulai dari yang Durbin Watson terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa buka lagi SPSS-nya, lalu teman-teman bisa langsung klik Analyze, lalu pilih yang Regression,
lalu kliknya yang linear. Nah, nanti kalau muncul seperti ini, teman-teman bisa riset dulu, lalu kita masukin ulang harga sahamnya ke independen, lalu untuk DPR, ROE, sama DR-nya kita masukin ke independen. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik statistik. Nah, nanti untuk yang bagian atas, ini dibiarin aja. Teman-teman checklistnya yang bawah, yang Durbin Watson-nya. Kalau udah bisa di continue dan oke. Nih, nanti di tabel model summary akan muncul nih, nilai Durbin Watson-nya itu sebesar 0,756. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita mau ngelakuin pengujian autokorelasi, terutama yang Durbin Watson, kita itu perlu lihat tabel Durbin Watson-nya. Nih, tabelnya tuh kayak gini bentuknya. Di sini tuh ada K1, K2, K3, K4, K5. Ini tuh maksudnya ada berapa jumlah variabel independen yang lagi kita uji. Nah, lalu kalau yang di N itu tuh artinya jumlah atau banyaknya data yang lagi kita uji sekarang. Nah, kalau di soal kita yang ini, yang regresi SAF, dia itu datanya ada 112 dan dia itu ada 3 variabel independen, yaitu DPR, ROE, sama DER. Nah, kita bisa lihat lagi tabelnya. Tadi kan kita K3 ya, berarti kita lihat yang kolom ini, K3, lalu kita scroll sampai ke 112. Nih, berarti di data ke 112 itu DL-nya senilai 1,6373, lalu DU-nya 1,7472. Nih, kita bisa lihat di PPT-nya. Nih, kalau misalnya kita masukin ke paling kiri, itu ada tabel yang namanya auto korelasi positif. Ini kita isi nilai DL-nya, teman-teman, yaitu yang tadi udah kita temuin 1,6373. Lalu kalau sebelahnya itu indecision, indecision itu kita isi DU-nya, yaitu 1,7472. Lalu kita next lagi ke sebelahnya, itu ada tabel tidak terdapat autokorelasi. Nah, ini itu nilainya 2, diisi 2. Dia itu emang udah rumusnya tuh 2 dari sananya. Lalu sebelahnya, itu ada tidak terdapat autokorelasi juga, cuman cara nyarinya itu 4 dikurang DU. Nah, DU-nya itu dapat dari yang tadi di sini. Nih, 1,7472. Jadi kalau misalnya 4 dikurang DU itu nilainya 2,2528. Lalu sebelahnya itu ada tabel indecision, yaitu cara dapatnya 4 dikurang DL. Nah, DL itu angkanya dapat dari yang tadi ini, yang udah kita cari, yang 1,6373. Jadi kalau 4 dikurang 1,6373 itu dapatnya 2,3627. Lalu yang paling kanan, yaitu ada tabel autokorelasi negatif. Dia itu nilainya 4. Nah, terus gimana Kak cara taunya dia itu ada korelasi positif, negatif, atau tidak terdapat, atau dia indecision? Nah, jadi cara bacanya itu, ini kan Durbin Masonnya itu dia 0,756. Nah, dia itu ada di mana nih letaknya? Di antara ini atau ini kah? Di antara yang indecision sama autokorelasi negatif kah? Atau di mana? Nah, jadi caranya itu dia kan 0,756. Nah, dia itu adanya di 0 sampai 1,6373. Jadi, dia itu terdapat autokorelasi positif. Kalau misalnya ada autokorelasi positif, kita harus tulis nih kesimpulannya. Terdapat autokorelasi positif sehingga data tidak baik digunakan dalam model regresi. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman tuh udah ngitung nih, dimensinya berapa. Terus nanti ketemunya tuh di indecision nih. Berarti keterangannya itu Durbin Mason tidak dapat mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, sehingga digunakan alat pengujian lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke autokorelasi yang kedua, yaitu uji Bruch-Godfrey. Jadi dia itu uh, yang kedua ya, pengujian yang kedua. Yang pertama tadi kan Dudu Nelson, lalu yang kedua itu ada yang ini. Sekarang teman-teman bisa buka SPSS-nya ke bagian yang input tadi. Nah, teman-teman bisa klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu klik yang linear. Nah, di sini teman-teman riset dulu, lalu masukin lagi nih harga sahamnya ke independen, DPR, ROE, sama DR-nya ke independen. Nah, kalau udah teman-teman klik Save.
Nah, nanti teman-teman checklist yang unstandardized yang di kanan atas di bagian residual. Kalau udah teman-teman klik continue, lalu oke. Nah, ini outputnya di minimize aja dulu. Nah, nanti akan muncul di sini res underscore 2. Lalu teman-teman bisa ke transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini di reset dulu. Nah, untuk target variabelnya teman-teman ketik res underscore 2. Lalu di numeric expression-nya, teman-teman ke bagian kanan, di bagian function group-nya, klik yang all, lalu teman-teman cari nih, scroll yang namanya leg 1. Kalau udah nemu diklik 2 kali aja, nanti akan muncul ke kotak numeric expression-nya. Lalu tanda tanyanya teman-teman ganti ke ini yang res 1. Nih, kayak gini jadinya. Kalau udah teman-teman bisa klik OK. Nanti yang ini okein aja. Nanti akan muncul output, teman-teman minimize aja. Nah, sekarang kita bisa ke analyze, lalu klik regression, pilih yang linear. Nah, ini kita reset. Di bagian dependennya, kita masukin unstandardized res 1. Lalu untuk independennya, masukin DPR, ROW, DER, dan res 2-nya. Ini dan res 2-nya ke kotak independen. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman bisa klik OK. Nah, nanti outputnya akan muncul tabel koefisien. Nah, teman-teman bisa buka PPT-nya. Nah, di sini itu dijelasin kalau misalnya nilai sigma lebih besar sama dengan alfa, itu berarti tidak terdapat autokorelasi. Tapi kalau misalnya sigma kurang dari alfa, itu berarti terdapat autokorelasi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di tabelnya, kita lihat di bagian sigma dulu nih, yang paling kanan. Yang paling kanan bawah. Itu kan nilainya 0,000. Nah, karena dia lebih kecil dari alfa 0,05, berarti kesimpulannya terdapat autokorelasi sehingga data tidak baik digunakan dalam model regresi. Nah, karena dia terdapat autokorelasi, makanya kita bisa lihat nih ke tabel yang kanannya yang di bagian unstandardized coefficient. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia itu nilainya 0,644. Nah, berarti kesimpulannya itu dia tetap terdapat autokorelasi, tapi dia positif. Nah, meskipun dia autokorelasinya positif, datanya itu tetap tidak baik digunakan dalam pengujian regresi. Oke, teman-teman kurang lebih seperti itu materi mengenai masalah dalam regresi yang bisa aku jelasin di video ini. Nah, sekarang teman-teman bisa kerjain praktikum 7 yang ada di halaman 90. Ini yang diminta itu sama kayak video ini yang aku udah jelasin. Jadi kita diminta buat cari multikolinearitasnya, heterosnya, sama autokorelasi. Nah, nanti jangan lupa dikerjainnya itu pakai semua metode. Jadi yang hetero itu ada yang metode grafik sama non-grafik, yang autokorelasi itu ada yang Durbin Watson sama yang Brooks Godfrey itu. Jadi teman-teman kerjain semuanya. Kalau udah nanti aku akan buat assignment, terus teman-teman bisa kumpulin di assignmentnya. Oh ya, jangan lupa yang dikumpulin tuh Excel-nya, input, sama output-nya, sama hasil tulisan tangan teman-teman. Oke, kalau misalnya udah, aku cukupkan videonya sampai sini. Makasih semuanya.